Bayangkan suasana Stadion GBK kembali bergemuruh. Ribuan bahkan puluhan ribu supporter berbondong-bondong datang demi menyaksikan langsung timnas Indonesia menghadapi salah satu raksasa sepak bola dunia, Argentina. Kedatangan Argentina jelas bukan sekadar laga uji coba. Ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah Argentina, siapa lagi? Apakah Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyiapkan kejutan berikutnya? Negara besar mana yang akan didatangkan ke Indonesia untuk menguji kekuatan skuad Garuda? Jika Argentina saja mampu membuat GBK penuh sesak dan euforia luar biasa, bagaimana kalau lawan berikutnya juga merupakan tim papan atas dunia? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya PSSI untuk mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia, terutama dalam hal pembinaan pemain, pengembangan pelatih, hingga peningkatan pengalaman tim nasional di berbagai kelompok usia. Bagi Erick Thohir, Belanda merupakan salah satu negara yang layak menjadi tempat Indonesia belajar. Alasannya cukup jelas. Belanda memiliki tradisi panjang dalam menghasilkan pemain berkualitas dan sistem pembinaan yang terstruktur dari usia muda hingga level profesional. Bahkan, Belanda pernah menjadi juara Piala Eropa pada 1988 dan hingga sekarang tetap dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki sistem pengembangan pemain terbaik di Eropa. Erick mengatakan, kerjasama terbaru ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya. PSSI dan KNVB sepakat untuk membangun hubungan yang lebih kuat, bukan hanya demi kepentingan kedua federasi, tetapi juga untuk menciptakan perkembangan sepak bola yang berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, KNVB diwakili oleh Sekretaris Jenderal Guus de Jong, Head of International Program and World Coaches Michael van der Sar, serta Ruud van der Sar yang menangani bidang sales dan partnership. Salah satu fokus terbesar kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas timnas Indonesia di semua kelompok umur. Dan yang menarik, program tersebut tidak hanya berlaku untuk sepak bola putra, tetapi juga sepak bola putri. PSSI berharap melalui pertukaran ilmu, pengalaman, serta program pembinaan yang lebih terstruktur, Indonesia bisa semakin banyak melahirkan pemain muda berbakat. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah tim nasional bukan hanya ditentukan oleh pemain yang tersedia hari ini, tetapi juga oleh bagaimana sebuah negara mempersiapkan generasi berikutnya. Kerjasama PSSI dan KNVB juga membuka kemungkinan yang sangat menarik, yaitu mempertemukan timnas Indonesia dengan timnas Belanda dalam sebuah pertandingan persahabatan. Erick Thohir bersama Guus de Jong bahkan sempat membahas peluang tersebut. Menurut Erick, pertandingan Indonesia melawan Belanda memang termasuk dalam pembahasan kerja sama kedua federasi. Namun Guus de Jong mengingatkan bahwa merealisasikan pertandingan tersebut tidak akan mudah. Masalah utamanya adalah jadwal pertandingan internasional yang sangat padat, ditambah perbedaan zona waktu antara Indonesia dan Belanda. Meski begitu, jika pertandingan tersebut benar-benar terwujud, tentu akan menjadi laga yang sangat menarik. Bukan hanya karena faktor sejarah hubungan Indonesia dan Belanda,
Tetapi juga karena pertandingan melawan tim dengan level tinggi akan memberikan pengalaman luar biasa bagi para pemain Indonesia. Sebenarnya, pertemuan Indonesia dan Belanda sudah pernah terjadi pada Oktober 2024. Namun pertandingan tersebut mempertemukan timnas putri Indonesia dengan timnas putri Belanda. Saat itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Belanda dengan skor telak 0-15. Tentu, pertandingan tersebut menunjukkan masih besarnya jarak yang harus dikejar sepak bola putri Indonesia. Dan justru, disinilah kerjasama internasional menjadi penting. Tidak hanya Belanda, PSSI juga membuka pintu kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Prancis, FFF. Kolaborasi dengan Prancis memiliki fokus besar pada pengembangan sepak bola usia muda, khususnya sepak bola putri. Salah satu programnya adalah mengirim pemain muda Indonesia ke Prancis untuk mendapatkan pengalaman latihan dan pertandingan di lingkungan sepak bola Eropa. Sebanyak 20 pemain sepak bola direncanakan mengikuti program tersebut. Selain itu, 8 ofisial juga mendapat kesempatan untuk mengunjungi pusat pelatihan dan akademi sepak bola Prancis di Clairefontaine. Bagi dunia sepak bola, nama Clairefontaine tentu bukan nama sembarangan. Tempat tersebut merupakan salah satu pusat pembinaan sepak bola terkenal milik Prancis. Para pemain putri Indonesia yang mengikuti program ini merupakan gabungan dari pemain jebolan program Hydro Plus dan pemain timnas putri Indonesia U17. Mereka dijadwalkan menjalani sejumlah sesi latihan sekaligus pertandingan uji coba menghadapi tim akademi yang ditunjuk oleh pihak FFF. Targetnya bukan sekadar membawa pemain Indonesia berlatih ke luar negeri. Lebih jauh lagi, pengalaman tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas teknik, mental, pemahaman permainan, dan kepercayaan diri pemain muda Indonesia. Erick Thohir menilai kesempatan seperti ini sangat penting agar pemain muda putri Indonesia bisa berkembang dan berani bersaing di level yang lebih tinggi. Menariknya lagi, kerjasama dengan Prancis juga berpotensi berkembang ke sepak bola putra. Erick Thohir bahkan membuka peluang timnas Indonesia menghadapi timnas Prancis dalam pertandingan persahabatan. Menurut Erick, peluang tersebut terbuka baik untuk level senior maupun kelompok usia muda seperti U17 dan U20. Namun tentu saja, sama seperti rencana menghadapi Belanda, pertandingan melawan Prancis tidak bisa langsung terjadi begitu saja. Ada persoalan jadwal, kesiapan kedua tim, serta agenda kompetisi internasional yang harus dipertimbangkan. Meski demikian, pertandingan seperti ini dinilai bisa memberikan pengalaman yang sangat berharga. Apalagi generasi muda membutuhkan pertandingan dengan lawan-lawan berkualitas untuk mengukur sejauh mana perkembangan mereka. Perwakilan FFF juga menyambut positif gagasan tersebut. Menurut mereka, pemain muda membutuhkan lebih banyak pertandingan dan kompetisi karena pengalaman di lapangan tidak bisa sepenuhnya didapat hanya melalui latihan. Jika melihat rangkaian kerjasama ini, terlihat bahwa PSSI mulai mencoba membangun strategi jangka panjang. Bukan hanya mengejar hasil instan dari timnas senior, tetapi juga membangun fondasi dari usia muda. Belanda memberikan pengalaman dalam sistem pembinaan dan pengembangan sepak bola. Sementara Prancis membuka akses terhadap pengalaman akademi, pelatihan, sport science, dan kompetisi di lingkungan sepak bola Eropa. Bahkan Erick juga menyebut pembangunan akademi pusat latihan di Bogor sebagai bagian dari kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kualitas kepelatihan dan sport science. Artinya, kerjasama dengan negara-negara besar ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni penandatanganan MOU. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana ilmu dan pengalaman tersebut benar-benar diterapkan di Indonesia. Karena MOU hanyalah langkah awal. Ukuran keberhasilannya nanti akan terlihat dari kualitas pelatih, sistem kompetisi usia muda, perkembangan akademi, jumlah pemain berkualitas, hingga prestasi timnas Indonesia di level internasional. Jadi, langkah PSSI menggandeng KNVB Belanda dan FFF Prancis bisa menjadi bagian penting dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Peluang menghadapi Belanda dan Prancis memang masih sebatas rencana dan tidak mudah untuk diwujudkan. Namun jika benar-benar terjadi,
pertandingan tersebut bisa menjadi kesempatan emas bagi pemain Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka menghadapi negara dengan tradisi sepak bola kelas dunia. Dan yang paling penting, jangan sampai kerjasama ini hanya menghasilkan foto penandatanganan dan berita sesaat. Karena jika program pembinaan benar-benar berjalan konsisten, bukan tidak mungkin beberapa tahun ke depan, Indonesia memiliki generasi pemain yang jauh lebih siap bersaing di level internasional. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah kerjasama dengan Belanda dan Prancis ini benar-benar akan menjadi titik balik pembinaan sepak bola Indonesia? Atau justru kembali menjadi kerjasama yang besar di awal, tetapi minim hasil di lapangan? Kita tunggu jawabannya dari perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.